teman-teman yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, ini adalah logo The Arrow Generation yang terbaru. The Arrow Generation atau biasa yang dikenal sebagai TAG merupakan komunitas remaja GBI Goshen Blessing yang berpusatkan pada Kristus. Kristus adalah pusat dalam komunitas kami. Komunitas kami bukanlah komunitas yang dibangun oleh manusia, melainkan dibangun oleh Kristus itu sendiri. Kami percaya ketika Kristus terus menjadi fokus dan pusat dalam komunitas dan hidup kami, seperti janjinya kepada setiap kami, Ia akan membawa kita terus naik dan tidak akan turun. Ia akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Warna api yang ada pada logo kami menggambarkan iman kami bahwa remaja GBI Goshen Blessing adalah remaja yang dipenuhi dengan api Roh Kudus. Dan kami akan terus menjadi generasi yang terus bergairah dan cinta mati-matian akan Kristus. Warna biru melambangkan iman kepercayaan kami kepada Kristus Sang Juru Selamat kami. Sehingga ketika kami dipenuhi dengan Roh Kudus dan terus menguatkan iman kepercayaan kami kepada Kristus, seperti janjinya kepada setiap kami dalam firman-Nya, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Sehingga ketika Kristus terus berakar kuat dalam kehidupan kami sangat yakin bahwa kami akan hidup dalam rencana Tuhan dan menggenapi panggilan-Nya dalam hidup kami. Ayo teman-teman TAG, kita siapkan diri kita untuk tuaian yang terbesar dan terakhir. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Kita percaya kalau kita masih boleh diberikan kesempatan untuk kita datang beribadah dan menyembah Tuhan, itu semua kesempatan yang indah buat setiap kita. Kita percaya anugerah Tuhan, berkat Tuhan selalu melimpah dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya ibadah kita hari ini ibadah yang pasti diberkati Tuhan. Yang percaya dan setuju katakan amin. Amin. Mari bersama hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Dengan segenap hati rindukan Tuhan. Dengan segenap hati rindukan hadirat Tuhan. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah hari ini Tuhan. Kami percaya kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Itu semua karena berkat kasih sayang Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau datang menyembah Engkau. Kami mau datang memuji Engkau Tuhan. Kami mau buka hati kami. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena kami percaya satu-satunya sumber pengharapan kami hanya Yesus. Satu-satunya jalan kebenaran dan hidup hanya Yesus. Sumber kebenaran kami, jalan terang kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan. Yang siap memuji Tuhan bersama kita berkata, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama kita memuji Tuhan. Kita percaya Tuhan adalah terang kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang kekal sampai semua.
menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bangga punya Engkau Yesus, bersama berkata, Tuhan adalah terangku, yes, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Ya Allah, kami tidak akan pernah takut berjalan bersama dengan Yesus. Amin. Bersama dengan-Mu, katakan Tuhan. Tuhan adalah terangku, penuntun hidupku. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada aku takut, tiada aku gentar. Bersama dengan-Mu yang aku percaya. Oh, kami percaya Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan dan Raja kami. Kau Allah kami yang hidup, Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Kami bangga punya Yesus. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Nama-Mu besar, Nama-Mu berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai selama-lamanya kami mau berkata, kami mau terus menyembah Tuhan. Sampai selama-lamanya kami mau terus membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kau penyelamat kami. Tuhan yang hidup. Tuhan yang nyata bagi kami. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus kau kebenaran, kau yang menyelamatkan. Kau memberikanku
kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, selama ku hidup, kami mau terus hidup bagi Engkau Tuhan. Yes, ku tetap, kami mau tetap memandang Engkau Raja kami. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari angkat tinggi-tinggi kedua tanganmu, katakan, kalau ku hidup, ku hidup bagimu Tuhan. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami Tuhan dari kasih-Mu. Mari sembah Tuhan, angkat pujian-Mu, angkat penyembahan-Mu. Sembah Tuhan, kami mau bermazmur bagi Engkau Tuhan. Kami mau bermazmur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau penyelamat kami Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau baik. Mari datang bersyukur kepada Tuhan. Sembah Dia, sembah di dalam roh dan kebenaran. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari datang bersyukur kepada Tuhan. Sembah Tuhan, naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sembah Dia, Dia Allah yang hidup. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Ya nalabo, haleluya, haleluya. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Shalom teman-teman dimanapun kita berada. Puji syukur kita dapat beribadah online di hari ini. Dan saatnya kita akan menaikkan prayer answer dan prayer request yang sudah teman-teman isi di Instagram The Arrow Generation. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa. Karena kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat dan perlindungan-Mu Bapa di hari ini. Kami bisa melaksanakan ibadah online ini Bapa, ini semua karena penyertaan Yesus. Tuhan Yesus, kami akan menaikkan Tuhan doa yang sudah Engkau jawab dan doa yang akan segera Engkau jawab Bapa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah menjawab doa teman kami Bapa. Kalau teman kami dan keluarga teman kami masih Engkau beri kecukupan Tuhan di masa pandemi ini. Kami mengucap syukur Bapa karena Engkau Allah yang menyanggupi teman-teman kami. Engkau Allah yang memberkati teman kami berlimpah-limpah. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk teman kami Tuhan yang akan memiliki usaha Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memampukan dan Engkau yang memberikan hikmat kepada teman kami. Ide-ide apa saja yang teman kami harus lakukan Tuhan untuk membuka usaha yang akan teman kami buka Bapa. Selanjutnya Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk kakak mentor kami Bapa, salah satunya yang akan masuk ke dalam organisasi kampus. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang memampukan Tuhan segala tes-tes yang akan kakak kami, mentor kami lakukan, Engkau yang meluluskannya Bapa. Kami percaya Tuhan, kakak mentor kami mengandalkan Engkau, maka Engkau yang bekerja Bapa. Selanjutnya Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk teman kami yang akan masuk universitas Bapa. Kami percaya Tuhan, teman kami yang mau masuk universitas Engkau yang memampukan Tuhan. Dan ada juga teman kami yang akan mendapatkan beasiswa. Kami percaya Tuhan, kiranya Tuhan sesuai firman-Mu Tuhan, teman-teman kami yang percaya kepada Engkau, Engkau yang memberikan kepintaran 10 kali lipat dari orang berilmu lainnya. Kami percaya teman-teman kami semua akan menerima beasiswa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya kami akan berdoa Tuhan untuk teman kami Bapa yang sedang mengalami pergumulan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang mampu menjawab segala pergumulan teman-teman kami Bapa. Tuhan Yesus juga yang memberkati keluarga teman-teman kami. Tuhan Yesus juga yang mampu memberikan kesehatan yang prima kepada teman-teman kami. Dan Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan untuk teman kami yang sedang menjalankan bisnis dan usaha Tuhan. Tuhan, teman kami rindu menjadi berkat Tuhan di mana ia sedang menjalani bisnis dan usaha. Kiranya Tuhan Yesus juga yang memampukan teman kami ini Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus. Dan Bapa, kami tidak lupa mendoakan bangsa kami Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Engkau memberkati juga pemimpin kami Bapa, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan Yesus yang memampukan juga Tuhan bangsa kami melewati pandemi ini Bapa. Kami percaya Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia pulih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang akan menerima hasil ujian Tuhan melalui nilai rapor. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang mampu memberikan nilai yang terbaik daripadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan, teman-teman kami semua mengandalkan Engkau dan bukan karena kekuatan kami sendiri. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya.
Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau beri Tuhan, sehingga kami boleh ada Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau disenangkan Tuhan, Kau dipermuliakan oleh setiap pujian dan penyembahan kami. Sekarang tiba waktunya Tuhan, kalau kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan Kau yang boleh melembutkan setiap hati kami, sehingga kebenaran firman-Mu itu boleh berbuah di dalam hati kami Tuhan. Dan kiranya Tuhan Roh Kudus sendiri yang boleh berbicara kepada setiap pribadi anak-anak ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom semuanya, apa kabarnya teman-teman? Udah lama gak ketemu. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah online. Kakak harap kabar kalian luar biasa. Tetap semangat, tetap penuh sukacita. Oke, beberapa bulan yang lalu TAG udah pernah bahas soal identitas kita. Soal identitas kita di hadapan Tuhan. Jadi kakak percaya sedikit banyak, kita tahu siapa kita atau identitas kita itu siapa di hadapan Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita. Kakak ingetin sedikit, apa aja sih identitas kita? Kita itu adalah anak yang dikasihi Tuhan, pribadi yang berharga, ahli waris kerajaan surga, mempelai Kristus, murid Yesus Kristus, pembawa kabar baik, saksi Kristus, dan lain sebagainya yang kakak percaya setiap pribadi pasti mempunyai definisi identitasnya masing-masing. Nah, tapi seringkali di dalam kehidupan ini banyak masalah, banyak tekanan hidup, yang akhirnya membuat kita tuh hidup tidak sebagaimana identitas kita. Kita lupa siapa kita di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kita perbuat pun berbeda dengan yang seharusnya. Tema khotbah hari ini, bukan khotbah sih, tema sharing firman hari ini itu remember your identity. Ingatlah siapa kita. Oke. Ingatlah siapa kita. Ingatlah identitas kita itu apa. Nah, sekalipun banyak tekanan hidup, banyak masalah kehidupan yang membuat kita itu jadi lemah. Jadi, hidup mah yang ini aja lah, dijalani aja. Nggak perlu ada tujuannya mungkin. Tapi sebagai anak Allah, sebagai anak Kristus, sebagai saksi Kristus, kita harus punya tujuan dalam hidup kita harus menggenapi identitas kita. Karena itu penting sekali untuk kita mengingat identitas kita itu siapa, sehingga kita bisa jadi seperti yang Tuhan inginkan. Sebelum masuk ke ayat firman Tuhan, ada sebuah ilustrasi dari kakak. Ada seekor anak gajah. Ada seekor anak gajah yang kakinya, ada seekor anak gajah yang dipelihara untuk dijadikan tontonan di kebun binatang. Ketika masih kecil, gajah ini kakinya dirantai dan diikat di tiang besi. Berkali-kali gajah ini mencoba untuk membebaskan dirinya, itu enggak berhasil. Sampai akhirnya anak gajah ini menyerah untuk membebaskan dirinya. Tapi bertahun-tahun berlalu, anak gajah ini menjadi gajah yang besar. Beratnya bahkan mencapai 3.000 kilogram atau 3 ton. Tapi herannya, kaki anak gajah ini yang sudah jadi besar masih tetap dirantai. Ada gambarnya? Kaki gajah ini masih tetap dirantai. Padahal berat gajah ini udah 3.000 kilogram. Seharusnya sangat mudah untuk gajah ini membebaskan dirinya dari rantai tersebut. Dengan sekali hentakan kakinya, pasti rantai itu lepas. Tapi toh kenapa si gajah tidak melepaskan dirinya? Kenapa ia tidak mencoba kembali untuk membebaskan dirinya? Ketika kakak mencari jawabannya, menurut kakak, karena gajah itu lupa siapa gajah. Gajah lupa akan identitasnya. Kalau gajah itu adalah seekor binatang yang kuat, seekor binatang yang besar, bahkan mampu merobohkan tembok. Tapi ia lupa siapa dirinya. Sama halnya dengan kita, seringkali kita lupa siapa kita di hadapan Tuhan. Sehingga kita menghadapi dunia ini sebagaimana orang-orang dunia bertindak. Tidak ada perbedaan antara kita dengan mereka. Seringkali kita lupa kalau kita itu adalah anak Allah yang harusnya kuat, yang harusnya lebih dari pemenang, dan harus mampu
mempermuliakan nama Tuhan. Yang membuat kita seringkali lupa akan identitas kita, bukan masalah, bukan omongan orang tentang kita, bukan perbuatan orang lain yang membuat kita seperti itu, bukan juga kenyataan hidup yang pahit, tapi seringkali yang membuat kita lupa identitas kita, seringkali yang membuat kita tidak hidup dalam identitas kita adalah kita sendiri. Diri kita, pikiran kita, perasaan kita, itu yang seringkali membuat kita lupa atau bahkan tidak hidup dalam identitas kita. Kita buka ayatnya, Ulangan 1, ayat 20-28. Oke, kakak bacakan. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita. Dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu, kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Nah, sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu punya destiny yang besar. Ia adalah bangsa yang dipilih sendiri oleh Tuhan untuk jadi umat kesayangannya, untuk jadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Tetapi seringkali bangsa Israel tidak menggenapi identitasnya. Yang seharusnya, kalau kalian baca lagi nanti, firman ini bercerita ketika bangsa Israel harus menduduki negeri orang Amori yang sudah diberikan Tuhan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau atau takut kepada orang-orang Amori karena di sana ada keturunan orang-orang enak yang adalah keturunan raksasa. Mereka lupa bahwa mereka adalah bangsa yang kuat, mereka lupa bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan sendiri, mereka lupa bahwa bangsa Israel diberikan janji oleh Tuhan untuk memiliki tanah Kanaan. Tetapi mereka lupa akan itu, sehingga mereka akhirnya berbalik kembali ke padang gurun, kalau kalian baca nanti di ayat-ayat selanjutnya. Sehingga tidak segera sampai ke tanah Kanaan, tetapi harus kembali ke padang gurun, dan angkatan yang jahat itu akhirnya harus meninggal dan tidak bisa masuk ke ke tanah Kanaan. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa kembali menghidupi identitas kita dan mengalahkan diri kita sendiri dan hidup dalam identitas yang sesungguhnya? Yang pertama, poin pertama, stop punya mental korban. Di ayat 27 dikatakan, kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Jangan hanya berpikir bahwa kamu adalah korban keadaan. Jangan hanya berpikir bahwa kamu adalah korban dari tindakan orang lain atau perkataan orang lain. Tidak, kalian bukan korban, kalian adalah pemenang. Jadi hiduplah sebagaimana pemenang itu harus hidup. Belajarlah memaafkan, belajar berdamai dengan keadaan, dan belajar berdamai dengan diri sendiri, dan juga tentunya belajar berdamai dengan Tuhan. Keadaan atau masalah mungkin gak selesai seketika. Keadaan dan masalah mungkin masih tetap ada, masih sama saja seperti biasanya. Tapi mental kita yang berubah. Mental kita bukan lagi mental korban, tapi mental kita adalah mental pemenang. Bahwa kita sanggup mengatasi masalah lebih dari apapun. Bahwa kita sanggup mengatasi perkataan orang dengan iman kita. Poin yang kedua adalah bereaksi yang benar.
Di firman itu, bangsa Israel itu tidak bereaksi yang benar. Ia sudah dijanjikan, sudah diberikan sumpah dari Tuhan bahwa tanah itu akan menjadi milik kepunyaan mereka. Tetapi mereka tidak mau memperjuangkannya karena mereka takut dan khawatir. Tidak seperti Kaleb bin Yefune, Kaleb dari ke-12 pengintai yang mengintai negeri orang Amori, ada Kaleb dan Yosua yang berkata bahwa memang negeri itu dipenuhi oleh orang-orang enak yang besar, jauh lebih besar daripada kita, tapi kita mampu mengalahkan mereka. Kita mampu menduduki negeri itu karena Tuhan yang menyerahkannya kepada kita. Bereaksilah seperti Kaleb yang melihat masalah, yang melihat keadaan sekarang bukan dengan cara pandang kita, melainkan cara pandang Tuhan. Bereaksilah dengan benar, bukan bereaksi dengan marah, bukan bereaksi dengan kecewa, tetapi bereaksilah dengan benar. Lihat masalah, lihat keadaan hari ini, lihat hidupmu sebagaimana Tuhan melihat kalian. Keadaan atau kenyataan yang saat ini terjadi itu belum tentu kebenaran di masa yang datang. Masa yang akan datang itu ditentukan oleh sikap dan reaksi kita saat ini. Poin yang ketiga, jangan takut pada keadaan, jangan menyerah. Ayat 29-31 berkata, Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seseorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Ingat kembali, setiap langkah kehidupan kita, mungkin dari kita kecil sampai hari ini kita ada, itu semua hanya karena kasih, hanya karena penyertaan Tuhan. Dan kita pasti ketika kita mengingat kembali kebaikan-kebaikan Tuhan, kita pun jadi ingat, Tuhan itu gak pernah tinggal diam atas kehidupan kita. Atas setiap air matamu, atas setiap jerih lelahmu, atas setiap pengorbananmu, itu Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan selalu memperhitungkan setiap air mata kita, setiap doa kita. Percayalah, ketika kita tidak menyerah, ketika kita tidak takut akan keadaan, ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, penyertaan Tuhan pasti menyertai kita. Kakak sendiri, sampai hari ini, sekalipun dengan posisi mentor, ada di atas kalian, tapi kakak sendiri pun masih sama seperti kalian. Kakak masih berjuang untuk menghidupi identitas kakak. Banyak keadaan, apalagi di tengah-tengah keadaan yang COVID-19 ini, membuat banyak keadaan yang jadi tidak pasti, apalagi keadaan ekonomi. Kakak sendiri pun sampai hari ini masih berjuang untuk bisa tetap kuat, untuk bisa tetap melayani, untuk bisa tetap ada di sini bersama kalian. Beberapa waktu yang lalu, kakak sempat hampir menyerah. Karena ada satu dan lain hal di keluarganya kakak yang membuat kakak hampir hilang harapan. Dan juga kakak mikir, kata Tuhan, aku berharga. Tapi kenapa banyak orang yang memperlakukan aku nggak berharga? Banyak orang yang tidak memperjuangkan aku, dan lain sebagainya gitu. Akhirnya kakak belajar. Kakak belajar banyak gitu dari beberapa teman. Jadi ya, bahwa berhenti menjadi korban. Kita bukan hanya korban keadaan, kita adalah pemenang. Kita mampu mengatasi setiap keadaan. Dan bereaksilah yang benar. Jangan mudah menyerah, jangan mudah kalah. Kita pasti bisa karena Tuhan yang beserta kita. Ketika kakak melewati ini, kakak hanya ingat satu, cintanya Tuhan gak pernah berhenti buat kakak. Sama seperti cintanya Tuhan buat setiap kalian, itu tidak pernah berhenti. Jadi jangan pernah menyerah dengan keadaan, jangan pernah menyerah dengan perkataan orang. Perkataan orang itu tidak membentuk hidupmu. Hidupmu itu ditentukan oleh pilihanmu sendiri. Ketika kamu memilih untuk tetap percaya dan berdiri kuat, maka itu jadi. Ketika kalian tetap percaya pada Tuhan dan berserah penuh pada Tuhan, maka semuanya itu jadi. Mimpimu, impianmu, destinimu, itu pasti tergenapi. Ketika kalian tetap setia pada Tuhan. Jadi pesan kakak untuk yang terakhir, akhir kata, kita buka Roma 8 ayat 35 sampai 39.
Roma 8 ayat 35 sampai 39 demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang sanggup memisahkan kita dari kasih Tuhan, kecuali kita sendiri. Karena itu, bereaksilah dengan benar, ambillah keputusan mulai hari ini, stop menjadi korban, bereaksi dengan benar dan jangan pernah menyerah. Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kita, Tuhan yang tidak pernah menyerah pada kita, membuat kita mampu dan bisa untuk menghidupi destiny kita. Kita adalah lebih dari pemenang, kita adalah anak Allah, kita adalah saksi Kristus. Jadilah demikian dan genapilah firman Tuhan. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Oke, kita sekarang berdoa. Haleluya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap rancangan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya sejak dari kandungan Tuhan, Kau telah menjadikan kami serupa dan segambar dengan-Mu Tuhan. Kau telah merancangkan Tuhan apa yang menjadi jalan-jalan kehidupan kami. Kami percaya Tuhan apa yang terjadi hari ini tidak lebih daripada kekuatan kami Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, itu yang selalu memampukan kami Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk boleh terus memandang Engkau. Ajari kami Tuhan untuk boleh terus bereaksi yang benar dan memilih Engkau lebih dari apapun di dunia ini. Ajari kami ya Tuhan untuk terus boleh merelakan hati kami untuk dididik dan diajar oleh-Mu. Sampai destiny kami, sampai identitas kami itu tergenapi di dalam hidup kami. Sampai kami Tuhan menang atas pertandingan iman kami. Sampai Kau dapati kami setia di garis akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang tiba waktunya Tuhan untuk kami menerima berkat kasih karunia daripada-Mu Tuhan. Angkatlah kedua tangan-Mu teman-teman, kiranya Tuhan, kiranya Allah Bapa menyertai-Mu, memberkati engkau, melimpahi engkau dengan kasih karunia dan damai sejahtera-Nya. Kiranya damai sejahtera Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau sepanjang minggu ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, biar nama-Mu saja yang ditinggikan dan disenangkan. Haleluya, amin. Kamu harus tahu, ada pribadi yang sudah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Dia telah menyelamatkan kita dari kematian kekal. Hanya Dia yang mau dan yang sanggup. Ya, Dia Yesus. Tuhan yang bangkit dan hidup. Dia sudah menyelesaikan tugas dari Bapa dengan setia. Setelah kebangkitannya, Dia menunjukkan dirinya untuk apa? Supaya mereka semua tahu kalau Dia sudah bangkit menang atas maut. Dia naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang percaya dan menjadi pendoa syafaat bagi kita supaya kita selamat secara sempurna. Ketika Dia pergi, Dia memberikan Roh Kudus sebagai penghibur kita. Roh Kudus akan mengisapkan dunia dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus juga yang akan menjadi penolong kita, yang akan memimpin dan memberikan kita keberanian dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menjadi murid-murid Tuhan Yesus dan melaksanakan amanat agung sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Hanya murid-murid Tuhan Yesus yang akan melihat Tuhan Yesus turun dari sorga untuk mengangkat umatnya. Kita tidak pernah tahu kapan waktu Tuhan. Yang jelas,
Waktunya sangat singkat. Kuatkan hatimu, hiduplah dalam kebenaran, dan dipenuhi Roh Kudus, agar kita bersama-sama bangkit dan keluar sebagai pemenang.